kalau abang meninggal, roh abang meninggal juga enggak? Hah? Jawab dulu. Yang meninggal itu jiwa, Bang. Yang meninggal itu jiwa. Enggak, Kita kalau itu kembali. kalau badan kalau abang meninggal, kalau abang meninggal, roh abang meninggal enggak? Enggak, roh kan yang menghidupkan. Enggak kan? Nah, enggak kan? Enggak. Kan Yesus sebagai manusia. Yesus itu kan dia sebagai, udah dibilang Yesus itu 100% manusia. Dia merasa ketakutan, sama dia merasa lapar, kan gitu. Yang saya tanya, Bang, yang saya tanya, pada saat Yesus ketakutan, itu Tuhannya juga ikut ketakutan gak, Bang? Enggak, Bang. Udah. Hanya ketakutan. Kata Bro Admin tadi ketakutan. Di mana sih kok beda-beda kalian dua Kristen ini? Roh Allah kan enggak. Kalau abang ketakutan, rohmu ketakutan juga enggak? Takut. Kan bareng sama tubuh saya nyatu. Mana sih? Yang merasakan sesuatu, misalkan saya kebakar nih. Kebakar nih. Roh saya juga ikut sakit, Bang. Kenapa? Kalau abang kebakar itu tubuh abang. Kemana? Nah, sekarang saya tanya, orang yang udah mati, Bang, yang orang udah mati, yang rohnya udah nggak ada, dibakar itu kesakitan nggak? Gini, Bang. Jangan gini, jawab dulu. Orang yang sudah mati terus dibakar, dia merasa kesakitan nggak? Jawab dulu. Dagingnya doang merasa kesakitan dan jiwanya. Kalau rohnya merasakan sakit nggak? Rohnya ngerasain sakit nggak? Tubuhnya doang yang merasa kesakitan. Iya, makanya yang merasakan sakit itu roh, ngehe. Bukan roh yang merasa kesakitan. Malu si Bro Admin kabur. Itu jiwa dan tubuh. Roh nggak pernah kesakitan. Kemana sih, Bang? Aduh, ini benar-benar parah. Lu sekolahnya di mana sih? Nyampe pagar ya? Nggak nyampe kelas ya? Bukan. Kita kan membahas tentang Alkitab, bukan tentang sekolah. Nggak ada. Kita nggak lagi ngebahas masalah Alkitab. Kita lagi ngebahas masalah gospel sama Bible. Banyak yang sekolah tapi nggak ngerti tentang Alkitab, begitu? Ya, apalagi yang nggak sekolah kayak lu, lebih nggak ngerti. Jangan kesepelekan Bang orang yang tidak sekolah. Gini aja, Pak. Ini aja, Kang. Menterisisi aja. Betul, mentarasikan. Bang Nando, tadi kan Anda mengatakan bahwa 100% manusia, 100% Tuhan, betul? Iya. Nah, sekarang yang saya mau tanya, itu ambil referensinya dari ayat berapa di Bible Anda, di mana tercatat itu bahwa Yesus itu adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Di mana tertulis? Begini, Bang. Jangan begini, langsung aja di ayat ini gitu loh. Kalau kita pakai, saya buka nanti Alkitab, mungkin panjang lama. Ya, di mana? Tapi singkatnya aja. Singkatnya aja. Yesus mengalami kesakitan. Udah. Berarti kalau Yesus mengalami kesakitan, berarti dia ada kemanusiaan dia. Enggak, yang saya mau tanya itu kan Anda mengatakan 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, sekarang kamu Bang Nando ini beragama itu berlandaskan Alkitab atau berdasarkan nalar? Saya berdasarkan Alkitab, bukan nalar. Nah, sekarang gua tanya, di mana ayatnya itu yang menerangkan bahwa 100% manusia dan 100% Tuhan? Di ayat mana gitu loh? Nanti kalau saya buka Alkitab, nanti panjang lebar, makin lama. Gue yang buka. Di mana? Gini aja, Bang. Kalian aja yang buka. Jangan gini aja. Lu sebutin ayatnya, gua buka di sini. Lu sebutin ayatnya, gua buka di sini. Ayo. Gini, Bang. Gua nggak butuh gana gini, nggak main sekarang. Langsung aja. Udah, sok. Gitu loh. Langsung. Ayo. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu lu.
Ya udah, Saya punya sebutin di Alkitab, mana Bang. ayatnya. Hmm. Ya udah, di mana ayatnya? Sok gua buka. Gini Bang, saya tidak hafal Enggak, gua nggak perlu karena gini. Udah nggak ini, nggak zaman. Jadi Dengar gini, dulu. jadi gini. Dengar dulu, Kalian Bang. ini emang Saya benar-benar umat jadi gini ya? Saya kan nggak hafal tentang ayat ini. Saya nggak hafal. Nah, Ya tapi gitu pernah bilang saya lu nggak baca. tahu gitu. Kenapa nggak tahu? Kenapa nggak Ya tahu? kalau tahu sebutin, kalau Oke. tahu sebutin. Oke Bang. Udah gini Kalau aja. Anda mengatakan tidak Siapa yang lamun deket di kerawas siapa yang uluna. Sekarang landasannya tadi Anda mengucapkan kalimat itu dari mana? Ada tertulis di Alkitab, Bang. Ya di mana? Nih, tertulis di sini nih, tertulis di sini. Itu Kang Santang itu sudah mau sebut, Anda tinggal sebutkan ayat sekian. Bang, saya ini nggak hafal tentang Alkitab, nggak bisa saya sebutin Matius kayak gini. Saya nggak hafal. Nah, tapi pernah saya baca, makanya saya bilang abang, kalau ada pertentangan Alkitab, tentang Alkitab, bisa saya jelaskan, bisa saya jelaskan. Berdiskusilah. Enggak. Ngomong yang benar, Kalau ada berdiskusilah gitu. tentang keraguan kalian tentang Alkitab, biar bisa saya yang jelaskan. Bukan bukan di sini bukan masalah keraguan. Nando, bukan kita di sini masalah. Anda kan mengeluarkan menarasikan bahwa Yesus itu adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Manusianya bisa lapar, Sisa 2. bisa makan gitu. Nah, sekarang kita mau tahu di mana ayatnya itu tentang narasi yang Anda buat. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, berarti kan Anda bernarasi, mohon maaf, itu hanya asumsi. Nanti saya tunjukkan, Bang. Sekarang kan nggak bisa saya tunjukkan. Nah, soalnya Lu kan debatnya itu, Ya. lu diskusinya itu nanti apa sekarang sih? gini, Bang. Kita kan diskusikan langsung, belum saya catat. Ini udah Tapi kalau 12 kali ya. Udah 12 kali. Ini udah 12 kali lu ngomong gini ya. Sekali Jujur, lagi lu ngomong gini gua kasih gelas lu. Jujur, gini aja. Kalau besok abang undang Tuh, saya 13 ke kali Romani, berarti. Sini nih, gua kasih gelas. Sini gua kasih gelas. Ini Enggak. airnya panas nih. dengar Nih, dulu. Sini muka lu. Dengar dulu. Kalau besok abang undang saya di Romani, nah saya buktikan semua. Tapi ini kita bahas besok. Ngapain gua capek-capek ngundang orang kayak gini? Ilmu di aja sini kagak ada lu. Bukan ilmu nggak ada, Bang. Tapi kan saya nggak hafal tentang ayat ini. Makanya lebih baik begini, Nando. Lebih baik begini, Nando. Anda nggak usah membuat narasi kalau Anda tidak bisa pertanggungjawabkan. Lu kalau dekat aja, sama gua ya, itu. gua gigit kuping lu ya sampai Itu putus. aja. Lebih sportif. Tahu saya dan emosi, Bang. kita lebih Tahu saya emosi menghargai- kita mah. Kita di sini lebih menghargai orang yang sportif. Kalau memang Anda mengatakan, "Mohon maaf Bang, saya belum pernah membaca kitabnya. Saya cuma mendengarkan dari gereja." Siapa yang di- Itu lebih sportif. Karawas kok aing sia sungut tuh. Dengar, Bang ya. Nah, kalau kita ada pertemuan gitu. Kita buktikan lu ya, ah. Tapi kalau besok abang undang saya, nanti saya tulis semua nanti. Gak mau, gua gak mau ngundang lu. Lu aja datang ke sini. Lu aja Saya datang ke sini tunjukkan. gak perlu diundang lu. Gak mau, lu mau nunjukin Bukan. apa lu? Gua juga punya tuh. Lu mau nunjukin apa lu? Yang Wah, pernah aku. kan saya bilang kan pernah saya baca, tapi besok saya tunjukkan ayatnya Oke, ayat berapa, oke, ayat oke, berapa mungkin, gitu. oke, kita next time, kalau next sekarang enggak, kan saya kan enggak hafal ayat Oke, next Alkitab. time. Soalnya ayat Oke, Alkitab kalau seumpamanya beda dari kita besok. sampai Wahyu. Nah, Kalau seumpamanya Lumayan lah buat besok hiburan. Bang Nando tidak bisa menunjukkan konsekuensinya apa? saya masuk Islam. Masya Allah. Jangan. Saya masuk Enggak, Islam. enggak. Nah, Enggak, Udah jangan. pasti, Kenapa Bang. enggak? Pasti, udah Nah, pasti jangan, kamu jangan. masih Saya Islam. masih Karena Islam. tidak ada satu di Bible itu tidak ada dari Kejiran sampai Wahyu tidak ada itu yang mengatakan 100% Tuhan dan 100% Jadi gini Bang ya. manusia. Nah, jadi kalau saya tunjukkan itu ayatnya, nanti Bang bilang itu palsu, itu udah diterangkan Paulus. Kan gitu. Ayat. Ih, Jadi ini nanti kan abang bilang Kesebelan sih, ngesekolot sih, tapi kesebelan. rubah. Nah, udah rubah-rubah gitu. Nah. Kumaha.
Nanti kalau saya tunjukkan nanti Kumaha sih ya? dirubah-rubah. Nah, kumaha sih ya? Kira aku bang. Kumaha saya belegug. Dasar blok sih belegug sih ya. Diburak ku aing sahuluna. Siap. Tapi besok bang, kalau bang undang saya Apa tunjukkan besok nanti lu? serius. Saya catat nanti semua ini malam ini. Nah, Enggak, gua nggak percaya sama Kristen. Enggak, gua nggak percaya sama Ya. Kristen, tukang ngibul. Itu kan menurut abang itu. Iya, menurut Nah, gua. menurut orang Sia teh juga geus kolot berkokok pika sebeleun sia teh ngomong oge balelol sia teh. Kang, ini orang ada masih PR-nya. berondong Ini ada bang. PR-nya. Orang masih berondong. Sekarang saya tanya kepada Bang Nando Si ini. Gorondong dicabok sia ku aing. Bang Nando itu percaya nggak bahwa yang menciptakan bumi dan langit itu adalah satu? Iya percaya. Percaya. Menurut Abang yang menciptakan siapa? Yesus Yang kita percaya atau adalah Allah? Yesus atau bapaknya Yesus? Yang kita percayalah Allah Yesus. Ih, Allah Yesus. Iya. Bukannya Tuhan Yesus. bukannya kata si Paulus bahwa Yesus harus mati untuk bisa Gini kan menciptakan. makanya gini bang, nanti besok kalau saya tunjukkan nanti ayat itu nanti inilah yang saya Nah, nanti ini yang kan saya lain maksud lagi, tadi. Nah, lain lagi. Tadi itu PR-nya Abang tuh Bang. besok untuk menunjukkan Bang, gini, antara 100% manusia 100% Tuhan. Nah, sekarang kita bahas kasus lain lagi. Nah, tadi Oke. Bang Nando mengatakan bahwa percaya Tuhan Enggak, menciptakan. bentar Pak Petalampu bentar. Ini ada yang apa namanya, telinga saya ada gangguan sedikit nih. Dia bilang tadi Allah Yesus. Coba tunjukkan datanya di Bible, di Perjanjian Lama atau di original text ada yang mengatakan Allah Yesus. Tunjukkan. Kalau enggak gua burak, gua sembur muka lu ya. Kalau enggak ada. Ayo. Nah, gini sebutin. bang ya, bisa tunjukkan ya. Nah, Besok Jangan marah-marah. sia anjing. bukan, Sorry, ya. Aina orang tunjukkan. Santai tuh bang. Ya, Makasih bang. tunjukin sekarang. Nah. Terus Bang Nando naik ke sini modalnya apa dong? Congor. Bukan modalnya, saya pegang Alkitab bang. Nah, bukan congor. Kenapa? Nah, Kenapa? saya megang Alkitab. Ya Yang megang saya pelajari. Alkitab, tapi ditanya malah nunggu besok. Itu si Bibel, itu si Bible, Bukan. jangan dipegang doang, dibaca ngehe. Nah, dengar bang, kalau tentang Tuhan Allah, ya ini malam ini saya jawab. Nah, udah. Nah, Jawab. oke. Oke. Ketika Yesus bangkit dalam kuburannya, murid Yesus jumpa sama seorang Thomas, Rasul Thomas jumpa sama Yesus. Thomas berkata, "Ya Tuanku dan Allahku." Yang ngomong siapa? Udah. Yesus apa Thomas? Thomas, tapi Yesus tidak menyangkal itu. Yesus tidak melarang. Apa kata Yesus? Ngibul, salah bukan gitu ayatnya. Bukan gitu, malah sih. Bentar, jangan gitu. Lu ngibul di sini, lu ngibul. Justru si Tom Sel itu tidak kenal dengan Yesus. Dia menyangka bahwa si Yesus itu adalah hantu. Iya, si Tom Sel ngomong gitu. Yang pertama tidak kenal itu si Tom Sel. Lu ngibul di sini lu. Thomas menyangkal Yesus. Karena dikerumuni orang-orang Yahudi. Nanti kita satu-satu dulu kita bahas. Ini dulu belum. Gua pengen bahas ini. Dengar dulu ayat selanjutnya. Gak mau dengar, gua gak mau dengar. Lu ngibul. Jangan menyesatkan orang Muslim di sini lu. Kenapa Kita lebih Kristen daripada kalian. Ya Gini, Bang Jibril Bang. mana? Udah naik tuh. Abang kan mengakui. Enggak mengakui gua. Lebih Kristen. Kenapa ngibul saya? Buka dulu ayatnya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Justru Berbahagialah itu si mereka yang Tompel tidak itu melihat, tidak namun mempercayai bahwa itu Yesus. Kata si Tompel itu hantu, bukan Yesus. Oke, itu kita bahas sekarang. Udah masalah Oke, ini tentang Tuhan Allah. itu. Oke. Sekarang Anda udah. mohon maaf ini Bang Nando. Mana ya. Bang Jibril kok kebentar lagi? Oh, oke. Bang Nando kan orang yang pernah belajar ya. Ya, mungkin Anda S1, S2 dan sebagainya.
Bukan, Anda saya tadi bukan. mengangkat, Gacor Anda saya tadi bang. mengangkat- Gacor saya bang. Jadi kan Anda tadi mengatakan bahwa berbahagialah engkau ya Thomas ya. Iya kan? Ya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat tapi percaya. Berarti kita berbahagia dong ikut. Kan Nah, gitu. coba narasinya Karena tadi kita dari percaya awal Tuhan. kayaknya bukan begitu deh kalimatnya. Bukan begitu deh kalimatnya. Ini buang. Kalau tidak salah Anda mengatakan tadi begini. Berbahagialah engkau ya apa tadi Gini, jika engkau biar saya melihat baca bang. aku, ya kan? Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa kan begitu. Kalau tidak salah tadi kalimatnya begitu ya. Gini bang, saya jelaskan dulu ya. Jangan potong-potong dulu ya. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus jumpa sama Thomas. Kemudian ayat 20, Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita kan kita tidak pernah melihat Yesus, tapi kita percaya dan kita berbahagia, kan gitu. Nah, kalau menurut Bang Nando itu, apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah fakta atau nubuatan? Ini kan kayak tentang kebangkitan Yesus. Gini bang, ini kan fakta. Itu fakta, Fakta itu fakta ini. itu fakta atau nubuat? Fakta. Ini fakta. Dia bangkit dari Fakta. kematian. Tentang nubuat. Gini, Bang Nando, Nanti itu kita sudah bahas. menjebak dirinya sendiri. Karena Nanti Anda kita bahas mengatakan tentang- itu, sebentar. Anda mengatakan Ya, itu oke. fakta. Terus Anda larikan, maka berbahagialah orang yang tidak melihat dan mau percaya. Berarti itu kan kalau maksudnya gini. mau ngacu kepada itu kan nubuatan. Karena kan belum Bukan ada. nubuatan. Anda kan belum Ini ada tentang Bang Nando kebangkitan kesatuan. Yesus dari kuburan bang. Ini tentang kebangkitan Iya, Yesus. Waktu Yesus disalib. Gini bang. Nah gini Sebentar, bersejarah. dengarkan baik-baik dulu, dengan baik-baik. Tadi kan Bang Nando mengatakan berbahagialah engkau, ya kan? Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat kan? Nah, makanya saya tanya tadi, ayat yang baru Bang Nando tadi angkat itu fakta atau nubuatan? Bang Ini Nando menjawab fakta. itu fakta. Itu fakta. Kan gini. Sementara Simak dulu. sebentar. Sementara di Oke. ayatnya yang terakhir Anda katakan, maka berbahagialah orang yang tidak melihat namun dia percaya. Yang Anda maksud diri Anda dan Kristen yang ada sekarang. Itu Ya, nubuatan yang karena sekarang lah. pada saat itu kan belum Bukan. ada Anda. Gini bang ya. Logikanya Waktu kan Yesus begitu. jumpa Oke, udah. Saya dulu yang berbicara. Jangan berbicara dulu, diam dulu. Oh, ya udah lanjutkan. Ya. Mungkin kalian menangkap tentang Ya. pembicaraan saya. Takut kali ya. Ya udah diam dulu. Oke, saya diam. Ya. Diam bang. Orang mah santai-santai mah. Sedot dulu rokoknya. Ya, lanjut bang. Kemana? Peta. Karena tadi Anda mengatakan bahwa itu adalah fakta yang terjadi pada zaman itu. Terus Anda menarik kepada yang Bang Nando dengan sekarang, sementara Bang Nando tidak ada pada saat itu. Berarti itu bukan fakta. Itu Udah. bukan fakta, Udah, tetapi Bang. itu adalah Anda larikan ke nubuatan yang akan datang. Udah bang, bersejelasin udah. Udah. Belum. Iya, Belum. Gini. Belum? Gimana? Oke, lanjut ke belum. Ya. Oke, biar kita bahas ini ya. Ayat Yohanes 20, 27 sampai 29. Ketika Thomas sendirian berjumpa dengan Yesus. Gini bang, udah. Jadi Belum. Kemudian ia berkata kepada Thomas, ini waktu Yesus disalibkan dan bangkit dari kematian itu.
Yesus jumpa sama Thomas. Nah, Itu Yesus berkata, setelah disalib itu. sesudah disalib, Sesudah udah disalib. dikubur dan bangkit. Nah, udah Bangkitnya dikubur dan kapan? bangkit dia. Hah? Bangkitnya kapan bangkitnya? Nanti kita bahas ini. Ini dulu saya jelasin dulu, nanti Bang. terus lu mah. Kan kita Bukan. debatnya sekarang. Nah, ini kan belum satu-satu kita bahas. Ini aja belum saya jelaskan tentang ayat ini. Iya makanya Gimana satu-satu. melangkah. Jelasinnya, Bre, jelasinnya satu-satu. Jelasinnya Kita kayak satu-satu biar lupa. paham. Nah, habis ini tunggu saya jelasin dulu, baru Abang jawab lagi, Abang sangkal Ya. lagi kan gitu. Ya udah, sok, Abang jelasin bantah sekarang. lagi. Abang Ya, bantah lah. jelasin. Oke. Ketika Thomas berjumpa dengan Yesus, Thomas sendiri. Jam berapa ketemunya? Nanti kita masuk masalah jam berapa, Bang. Oke. Santai, weh. Aku mah tuh. Iya. Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini. Maksudnya Yesus yang melihat tentang yang dipaku. Dan lihatlah Itu tangan. pakunya masih nempel. Tentang paku itu kan, pakunya kan tembus. Jadi tertutup semua. Udah? Oh, berarti masih nempel pakunya ya, gini. Udah, kayak tangan Abang lah, udah mulus semua. Nggak ada tentang. Oh, berarti nggak ada dipaku lubangnya. lagi. Udah nggak ada lubangnya. Nggak ada lubangnya. Udah, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau Ini tidak dicucuk. percaya lagi. Melainkan percayalah. Kata Yesus kan, kata melainkan percayalah. Thomas menjawab, apa kata Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Terus Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya. Gitu, Bang. Jadi berbahagialah gini, mereka yang melihat gini. aku. Bentar dong. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya. Gitu ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku namun percaya. Gini logikanya. Saya tidak pernah melihat si Egumi ya. Tapi saya percaya bahwa dia itu perempuan. Masuk akal nggak? Gini Pak, bukan masalah kontesnya, bukan itu. Gini. Bukan kontes. Kalau kontes mah burung, merpati. Yang kita itu bahas, kontes, kontek. Yang kita bahas Yohanes 20 ayat 29 udah. Cocok. Saya seperti Anda cuma mengulang aja, Bang Nando. Saya tadi sudah menangkap apa yang Anda katakan. Makanya tadi ada pertanyaan saya. Ayat yang Anda angkat itu fakta atau nubuatan? Tapi Anda menjawab tadi mengatakan itu fakta. Sementara di ayat terakhir, narasi terakhir Anda mengatakan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Nah, faktanya kan tidak ada di situ pada saat itu, Bang Nando. Berarti itu kan Anda melarikan ke nubuatan yang akan datang. Di situ kan logikanya. Gini Bang. Dengar dulu Bang. Tentang penyalipan Yesus. Jangan. Kita udah paham. Thomas ditusuk menusuk lambungnya. Di situ kan Thomas ada di situ dan dia menyaksikan. Berarti itu kan fakta. Udah saya jelasin ya. Bentar. Sebelum dijelasin, Nando, sebentar. Dari tadi gua diem. Sebelum Bang Dando menjelaskan, tadi Bang Dando ada kesalahan 2, ya. Diam dulu, saya lurusin. Bang Nando tadi bilang tangannya Thomas mencucukkan ke lambungnya. Itu salah. Tangannya Thomas itu, jarinya Thomas itu, bentar. Jarinya Thomas itu ternyata mencucukannya itu ke telapak tangan bekas paku. Kata Bang Nando, itu tangan Yesus itu udah mulus seperti saya, udah nggak ada lubang lagi. Ternyata tertulis di Yohanes 20 pasal 25, tangan Yesus masih bolong. Lalu Thomas mencucukkan jarinya ke dalam jari ini telapak tangan Yesus, bukan ke lambung. Itu ayat bikinan siapa, bro? Yang lu baca tadi? Oke, saya baca. Itu bikinan siapa? Oke, Bang. Itu bikinan siapa, bro? Oke, Bang. Itu ayat yang lu baca, Bang, bikinan siapa tadi? Iya. Maka simak dulu, Bang. Tadi kan Abang bilang ngibul. Ngibul. Dengar dulu.
abang tadi bilang, dengar dulu, biar saya baca semua. Abang tadi bilang Yohanes 20 ayat 25. Oke, biar saya baca ayat 20 Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Kan gitu. Jadi dicucukannya Abang ke dalam bisa... bekas. Jadi dicucukannya ke dalam bekas. Gini bang. Dengar dulu. Gibul. Dengar dulu. Dengar dulu. Biasa secara. Abang mati. Abang disalibkan gitu kan? Abang kan seorang teman saya. Abang disalibkan. Enggak, gue bukan teman lu. Ngapain gue temenan sama orang kayak gini? Nggak mau gue temenan sama orang kayak gini. Males. Parah banget menganggap agama Kristen kayak gitu, nggak nganggap teman sesama manusia. Aduh bang, kita mah sesama manusia, kita anggap teman. Sesama iya, teman gua semuanya manusia. Gua nggak punya teman anak domba, nggak punya. Oke. Kalau bang mengatakan seperti itu, udahlah, biarlah orang lain yang menilai itu. Bisa ya. Udah biar saya jelaskan ayat 25 ini. Udah, abang. Udah. Abang kan jadi akui ya, gitu. Jadi diakui ya, lu salah tadi ya. Tangannya itu ternyata nggak mulus, ada bekas bolongnya. Bukan saya akui, itu saya bukan salah bang. Bukan salah. Bukan saya bukan salah. Gini, bukan salah, enggak, abang nggak salah. Di sini coba abang berniat untuk ngibul, cuma ketahuan ngibulnya. Udah, sok lanjut. Bukan ngibul. Makanya dengar dulu bang, dengar dulu penjelasan saya. Tangannya nggak mulus, tangannya nggak mulus, bolong, belum mulus, belum. Kenapa? Dengar dulu penjelasan saya. Belum ditambal pakai baik, belum dilem, masih bolong. Baca dulu, masa abang nggak bisa menyimak? Udah gua baca. Jadi si Thomas itu mencucukkan jarinya ke dalam bekas dipaku, masih bolong, belum ditambal, belum. Udah baca lu di Yohanes 20 pasal 25. Lalu Thomas mencucukkan. Ya, Thomas di ayat 25 Thomas jumpa sama teman-temannya, Bang. Jadi teman-temannya mau apa? Mau ngapain jumpa teman-temannya? Mau nunjukin bahwa Tuhannya itu bangkit. Gimana? Kok gimana sih? Dengar dulu bang, kami telah melihat Tuhan. Lu ganggu tidur aja, lu berisik lu. Di ayat 25 kan kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan ini kan kata temannya. Tetapi Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan ke dalam bekas. Maksudnya gini bang, maksudnya ayat sini. Perempuan diam dulu kau maksudnya ayat ini. Bang Andi, saya ngerokok dulu Bang Andi ini dulu. Maksudnya ayat ini bang. Kalau saya itu yang dicucuk itu Tuhan atau bukan yang dicucuk? Maksudnya dicucuk. Tadi udah kita bilang yang dicucuk itu kan tentang penyalipan kan dia seorang anak manusia bang. Kok balik-balik lagi kita ke awal. Sebentar dulu Bang Ando. Yang dicucu itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Bentar, Margareta, lu diam dulu, Margareta, lu nanti berdua sama gua, lu diam dulu. Ntar iya, daging manusia yang dicucukkan itu. Kalau abang dicucuk, dagingmu dicucuk. Kalau abang waktu dicucuk enggak? Bentar dulu. Jadi waktu Yesus dicucuk, dia bukan Tuhan ya? Kalau abang dicucuk, daging abang dicucuk, roh abang saya dicucuk. Saya nggak mau dicucuk, saya pencucu gitu loh. Enggak. Kalau abang ditikam pakai pisau. Enggak usah terbang ke saya. Abang ditikam juga enggak? Baik, jangan ini waktu loh. Yang dicucuk itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Yang dicucuk yang dia sebagai anak manusia, daging anak manusia yang dicucuk. Berarti waktu Yesus dicucuk dia bukan Tuhan, betul? Tetap Tuhan. Tuhan. Kenapa sekali Tuhan tetap Tuhan. Tetap Tuhan dia. Berarti abang ditikam, makanya dengar dulu bang. Kalau abang ditikam, kalau abang membohongi dirimu sendiri, saya ulang nih, saya mundur lagi nih. Jawab baik-baik. Yang dicucuk itu Tuhan atau bukan?
Yang dicucuk itu anak manusia, Bang. Daging anak manusia. Oke, anak Bukan manusia roh, ini bukan oke, rohnya. cukup. Anak manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan Nando. juga. Oh, berarti yang dicucuk Tuhan. Iya Tuhan. Gini, Bang. Gimana Kalau sih kamu abang- nanti muter-muter loh? Ya, dengar dulu. Saya ulang Makanya lagi. abang kan, Iya, benar, abang kan saya- motong-motong yang perempuan penjelasan. ya. Ini diam dulu diam. Perempuan. Yang dicucuk itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Jadi Tuhan dicucuk. Iya. Oh, udah cukup. Nando, yang dicucuk Tuhan atau bukan? Kau kok membohong dirimu loh. Jawablah, yang dicucuk Tuhan atau bukan? Nando, ini ibu-ibu udah ngaku nih, Tuhannya dicucuk. Kau Iya. lagi, Nando. Apa salahnya Tuhan? Ya nggak salah. Nggak apa-apa, silakan aja cucuk Tuhan mau nggak apa-apa. Nando, yang dicucuk Tuhan atau bukan? Iya Tuhan. Ya udah, Tuhan dicucuk udah. Kenapa kau bolak-balik dari tadi? Iya, Makanya emangnya tadi saya kenapa? bilang, kalau daging abang, daging abang dicucuk, roh abang dicucuk juga. Saya kan bukan Tuhan. Nanti kan Saya bukan Tuhan. roh Nah abang. itu. Ah, Mar, itu yang dicucuk itu daging Tuhan apa daging manusia? Tuhan. daging Tuhan. Oh, daging Oh, Tuhan. Tuhan punya daging. Tuhan Udah daging Yesus. Tuhan, udah daging Tuhan. Tuhan Udah, Yesus. apa lagi? Oke. Kok daging? Kita lanjut ya. Tuhan Yesus. Kita lanjut nih. Oke. Apanya yang dicucuk, Bang? Tuhan Yesus, Tangannya. lambungnya, tangannya, Apa diulang anggota badannya yang dicucuk apa? lambungnya, Lambung. tangannya, Lambung 1, 2. tangannya, kepalanya, kakinya. Tangannya, kepalanya, Maka- kakinya. Mar, lu Dengar diam dulu, dulu Bang bentar Andi. Bang Andi. Bentar Nando, lu nanti sama gua main cucuk-cucukan, lu diam dulu biar Bang Nando sama oke, Bang Andi. nanti mencucukan Ah, ya. gitu. Nanti malam Jumatan, nanti. Bang. Malam Jumatan nanti sama si Margareta mencucukan. ini yang dicucuk itu kepalanya, Sambil lambungnya. aja, biar cepat Gitu. tidur. Iya. Sambil aja. Ya bener ini Margareta cepet. Coba diulang Margareta. Gak Apanya yang mau dicucuk? gua sambil tidur main cucuk-cucukan, ngapain lu? Enggak, ini mencucuk Tuhan. Iya, sambil aja bicara semuanya di sini. Oke. Kan udah pada tidur nih. Oke, orang. Margareta. Alat apa yang dipakai mencucuk Tuhan? Alat apa yang dipakai? Oh. Paku. Ini kita debat atau gimana ini, Bang? Nando, diam dulu. Kita mah. Diam dulu. Alat apa yang dipakai mencucuk Tuhan? Paku. Paku. Selain paku apa lagi? Tombak. Tombak. Apa lagi? Iya. Cambuk. Cambuk. Apa lagi? Udah, itu aja. Oke. Tombak, paku, cambuk gitu ya. Ya, paku. Oke. Paku udah jelas, paku kan. Ah, Tombak udah jelas. Oke. Cambuk udah jelas. Iya udah. Ada tiga yang dipakai tau. Palu nggak ada palu. Nggak tahu aku, cuman itu yang kulihat. Oke. Siapa pelakunya itu yang mencucuk Tuhan? Pelakunya. Masa nggak tahu sih? Ya saya nanya nggak tahu. Tentara Romawi. Tentara Romawi. Baik. Siapa yang menciptakan tentara Romawi itu? Nggak tahu lah. Apakah tentara Romawi itu ciptaan Tuhan? Kok lari ke situ sih? Ya nggak apa-apa kan nanya. Kan dia juga manusia itu. Kan mencucuk Tuhan. Nah siapa yang menciptakan tentara Romawi ini? Masalahnya kan tentara Romawi itu tidak suka kepada Yesus. Iya saya nggak nanya itu. Apakah tentara Romawi ini ciptaan Tuhan? Iya juga. Kalau tentang menanya ciptaan, kembali ke kejadian 1. Pada Iya. masa gini, pertanyaan Bapak gini, pada masa keberapa manusia diciptakan gitu, ngasih pertanyaannya. Saya nggak. Ya. Apakah tentara Romawi ini ciptaan Tuhan? Iya. Ya Tuhan. Iya, Siapa nama Tuhan yang menciptakan tentara Romawi? Elohim. Bukan Yesus. Ya sama aja. Oh berarti Yesus menciptakan tentara Romawi mencucuk penciptanya begitu.
Iya. Jadi ciptaan mencucu penciptanya ya. Oke, penciptanya mati nggak? Dicucu. Tes. Mati. Jadi ciptaan membunuh penciptanya. Betul? Iya. Saya ikuti kamu aja. Nah, saya kan cuma nanya. Iya. Jadi saya ngikuti kamu. Kan Berapa hari pencipta itu mati? 3 hari. Oke. Waktu pencipta mati 3 hari, siapa yang menggantikan menjadi pencipta? Tes. Rohnya sendiri. Katanya mati tadi. Roh keilahiannya. Tadi katanya mati. Kan punya roh di surga, roh Bapa. Oh, emang ada berapa ya Tuhan? Roh Bapa. Ada berapa roh? Kita ini kan, kita ini terdiri dari salib. Saya nggak membahas kamu nih. Saya nggak ada urusan membahas kamu. Tunggu, ini vertikal itu Bapa, atas nama Bapa, vertikal kan? Putra dan Roh Kudus seperti itu. Ada berapa roh itu? Hitung aja, roh Bapa, udah? Roh Bapa, roh Putra, kan? Roh Kudus. Ada berapa jumlahnya? Ada 3 roh. 3 roh. Iya, roh Elohim ada 3. Nah, ketiga roh ini Tuhan nggak? Tuhan. Oke, ada berapa Tuhan? 1. Lah. Tadi udah kita bahas tentang itu Bang, kenapa balik lagi ke seperti semula? Lu diam dulu, ikut campur. Jangan ulang-ulang, kan udah tahu, jangan ditanya lah. Iya, jadi ada 3 roh, ada berapa Tuhan? Umpamanya Bapak ada kepala Bapak Saya ada kan kepalanya. Saya bukan Tuhan. Iya, Bapak ada kepalanya. Ada. Dadanya ada, jantungnya. Berarti saya Tuhan. Ada. Nah terus? Gitu. Terus Bapak tinggalkan satu rohnya di apa? Mengosongkan diri. Saya gadaikan roh. Kadang-kadang saya gadaikan. Rohnya juga saya gadaikan. Kosongkan diri Bapak dulu. Turun dulu Bapak ke bumi. Tinggalkan pemikiran Bapak sekarang di surga. Kita ulang lagi, kita berhitung roh dulu ya. Ada berapa roh tadi? Ada berapa roh? Ada 3. Oke, apakah ketiganya roh ini jelasin Bang. Nando dulu, Nando ganggu aja lu. Roh Bapa. Roh siapa lagi? Roh Bapa. Roh siapa lagi? Roh Yesus. Roh siapa lagi? Roh Kudus. Ada berapa roh? Ada 3 roh. Apakah ketiga roh itu adalah Tuhan? 1 hakikat. Ada berapa roh? Ada 3. Ada berapa Tuhan? 1. Roh siapa yang Tuhan kalau 1? 1 hakikat semuanya. Berarti 3 roh, 3 Tuhan. 1 hakikat semuanya. 3 roh 1 Tuhan gitu. Iya, enggak seperti roh manusia ya. Roh manusia 1. Rohnya Yesus ada berapa? Ada 3, 1 di surga. Oh 3, Yesus rohnya 3. Iya, roh Yesus ada 3. Buset dah. Ngomong dari tadi roh Yesus 3. Rohnya sebagai roh keilahian. Terus rohnya sebagai kemanusiaan. 1 rohnya sebagai Roh Kudus. Waktu dia naik salib, ketiganya rohnya kesalib nggak semua itu? Enggak lah, kan sudah mengosongkan diri. Oh berarti rohnya keluar. Iya di surga. Katanya tadi ketiga roh dalam diri Yesus. Gimana? Yesus itu adalah Bapa. Jadi Bapa itu mengambil rupa seorang hamba, yaitu Yesus. Waktu Yesus disalib, dengerin. Waktu Yesus disalib, roh Yesus ada berapa? Ada 1. Tadi 3. Kan sudah mengosongkan diri di surga. Oh, jadi roh Bapa sama roh Kudus pergi waktu mau disalib, keluar. Gimana? Waktu Yesus disalib, rohnya Yesus ada berapa? Ada 1. Berarti rohnya Yesus cuma 1 ya? Iya. Oke. Tapi tadi kau bilang 3 rohnya Yesus.
Saat disalib tapi pertanyaan Bapak saat disalib. Saya sedikit aja satu pertanyaan Bang Andi, satu pertanyaan aja. Pusing kepala aku dulu. Iya. Waktu Yesus disalib, ya, waktu Yesus disalib, Bapak yang ada di surga, nengok Yesus gak waktu disalib? Nengok gak? Ngejenguk gak? Melihat. Menjenguk gak? Nyamperin? Iya. Menjenguk, nyamperin? Iya. Kenapa gak ditolong? Wow. Kenapa nggak ditolong? Itu kan rencana Banyak kau Pak. Bingung. Gimana sih menolong bagaimana? Tadi kan udah saya jelasin tentang Tritunggal. Kenapa diulang-ulang lagi? Nando, ntar dulu. Bentar lu, Nando, bentar. Mulut lu. Bentar. Iya, nggak usah diulang lagi, Pak. Bapak udah tahu. Yang gua tanya, bentar, yang gua tanya ke si Margareta, waktu Yesus disalib, Bapak yang dari surga nengok gak, ngejenguk gak ke Yesus mau disalib? Melihat. Menjenguk gak, nengok gak? Iya, melihat. Ngeliatin doang? Iya, melihatin doang. Kenapa diliatin? Emang itu tontonan? Enggak. Kenapa nggak ditolong? Kenapa harus ditolong? Ya, dia kan Tuhan. Ya harus ditolong sama Tuhan. Enggak, kenapa Yesus harus ditolong? Salah sih Kang. Bagaimana ada Tuhan melawan Tuhan? Kelihatan Nosnya jatuh cinta sama si Margareta dah. Kenapa harus ditolong? Lu juga Tuhan salah Yesusnya? Kang. Mana ada Tuhan menolong Tuhan? Gimana sih Kang? Ya masa Tuhan besar cuma ngeliatin Tuhan kecil lagi disalib? Iya, cuma dilihati doang. Tega Tuhan besar tuh ngeliatin anaknya lagi disalib, ditolong. Bang Os, jangan kelihatan suka sama Margareta dong. Ini Mas diulang-ulangi lagi pertanyaannya. Tadi udah saya jelasin. Itu tega banget. Itu Tuhan besar itu kok ngebiarkan si anak Tuhan ini mati disalib, nggak ditolong. Kalau anak saya digituin sama orang lain, gua tolong. Lebih baik gua yang mati daripada anak gua yang mati. Itu nolongnya dalam doa. Dalam ini lu punya duit gak? Lu punya duit gak? Dalam lu punya duit gak? Kebenaran. Enggak, gua tanya, lu punya duit gak? Punya. Punya berapa? 1.000. Kere anjing. Tuh jadi Untuk apa duitnya? Enggak, gini Mar. Si bapak itu justru ngejenguk Yesus waktu disalib. Terus dia meninggalkan Yesus itu. Nggak ditolong, nggak diapa-apain. Buktinya Yesus teriak-teriak, Eli, Eli lama sabaktani. Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya si bapak ini meninggalkan anaknya mati terkutuk di kayu salib. Setuju nggak? Iya, memang wajib. Memang wajib. Udah lanjut Bang Andi, udah kena tuh. Memang wajib mati loh Tuhan Yesus. Saya dulu yang bahas tentang ini, saya jelasin. Gak mau. Ngomong, biarin Nando mau ngomong. Enggak. Silakan deh. Ya udah. Oke, lanjut ngomong. Memang harus wajib Tuhan Yesus. Udah Margaret diam lagi, Nando mau ngomong. Cepat Nando, belagu ontohot baru kokok sih ngomong. Siap. Nah gini Bang, umat Kristen mempercayai Allah itu terdiri dari 3 onum, bukan berarti Allah itu 3. Kita cuma mengajarkan bahwa Allah itu terdiri Esa adalah Esa. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Makanya ada tertulis. Nanda, stop dulu. Ya, udah, saya jelasin semua dulu. Udah paham, penjelasan mudah, paham. Waktu Yesus dijelasin semua. Nando, waktu Yesus dikubur, waktu Yesus dikubur 3 hari, sembahan manusia siapa? Roh. Siapa yang disembah? Roh siapa? Tuhan Yesus. Makanya ada tertulis di Alkitab, sembahlah dengan roh kebenaran. Nando, dengerin Pak pertanyaannya. Waktu Yesus dikubur 3 hari, manusia menyembah siapa? Roh Yesus. Berarti orang mati disembah. Iya. Bukan orang
Bukan orang mati disembah, tapi Roh Kudus Kan mati. Abang kan, kalau abang meninggal, roh abang Saya bukan Tuhan, saya bukan Tuhan. Karena Yesus mati tetap disembah, tapi kan Iya, masih hidup sampai sekarang. Margareta ngomong loh, dia maupun dia mati tetap disembah loh. Gimana sih kawan doa? Iya, masih hidup sampai sekarang. Kita dulu Bang Andi, kita dulu. Oke, saya tanya Nando, apakah mayatnya Yesus ini yang jadi mayat 3 hari adalah Tuhan? Tetap Tuhan. Nando jawab, apakah mayat Yesus adalah Tuhan? Iya, tetap dia kan, makanya mayat Yesus kan utuh. Enggak Jawab mati aja sia-sia. iya apa enggak gitu loh. Iya, enggak mati sia-sia. Saya ulang ya, Tetap apa Tuhan. dengerin pertanyaannya dong. Apakah mayatnya Yesus adalah Tuhan? Tuhan. Iya. Ya, apakah Tuhan disembah? Disembah. Tuhan disembah, Apakah mayat itu disembah? Disembah. bukan mayat. Roh Allah Ambil disembah. sendek. Bukan, salah jawab dia. Gue bolak-balik Lu jangan bikin malu, masa lu nyembah mayat lu? nyembah mayat. Walaupun Tuhan Yesus mati, tetap disembah. Itu kan. Karena matinya Tuhan Yesus tidak sia-sia. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalian berdua ini pernah menyembah mayat ya? Roh Yesus itu kita sembah Bang, Roh Yesus. Saya ulang kembali. Saya bilang tadi. Saya nggak nanya rohnya loh, saya nanya badannya. Dengerin ya, apa Tapi mati badannya? tidak membusuk kan? Dengerin Mati dulu, dalam hidup kan? Margaret, dengerin dulu. Apakah badannya Yesus ini yang menjadi mayat adalah Tuhan? Gimana? Apakah mayat Yesus ini adalah Tuhan? Tuhan. Oke. Apakah mayat Yesus disembah? Iya, disembah. Disembah. Nando, Ya. pusing. Kita mah gini Bang Andi. Jangan gini, lu jawab. Kita dulu, kita dua dulu. Iya lo, ya sama kamu ya, diam ya. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Dia, ya. Ya. Apakah mayatnya Yesus adalah Tuhan? Iya. Apakah Tuhan itu disembah? Iya, disembah. Ya. Apakah mayat Yesus yang Tuhan ini disembah? Yang kita sembah waktu Yesus dikubur yang kita sembah ini. ngaco. Makanya ada tertulis begini Ngaco, Bang. nggak usah, dengar dulu. diam. Makanya ada tertulis di Yohanes Saya malas sama orang yang muter-muter, nggak jujur kau, jujur lah. Kau nggak jujur, kau bilang tadi mayat Abang kan Yesus. kelihatan menjatuhkan. Kau Abang kan makanya kita baca Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Tadi ini ngomongin fisik saya nggak ngomongin roh. Saya ngomongin roh, ngomongin fisiknya. Sekali lagi Nando, apakah mayat Yesus disembah? Jawab. Kita ini pakai data Bang. Baca Yohanes 4 ayat. Justru ini berdata, pernah jadi mayat 3 hari gitu loh. Abang kan kelihatan cuma menjatuhkan doang. Saya nggak menjatuhkan, saya Nggak pakai nanya. Saya ulang ya, ini dengerin pertanyaan ke Margareta ya. Kamu kalau sama perempuan lo menjawab. Dengerin Margareta menjawab. Margareta, Dok, lu diam dulu, Dok. apakah mayat Yesus adalah Tuhan? Tuhan. Tuhan. Apakah Tuhan disembah? Ya wajib. Wajib. Apakah mayat Yesus disembah? Wajib disembah. Nah, itu. Karena kan hidup yang kekal. Nah itu dijawab Margareta, Nando. Kau ini muter-muter loh Nando. Gini, Margareta. Aduh, gimana sih? Waktu Yesus, Khususnya, Bang, bentar, itu Dok, caranya Dok. Nando mah jadi gini. Dok, iya nggak apa-apa, Nando, umat jadi gini nggak apa-apa. Dok, Mar, waktu Yesus dibaptis di Pulau Patmos ya, dibaptis nih Yesus sama Yohanes Pembaptis nih. Kan ada 3 di situ, ada suara Bapa, ada merpati yang hinggap di kepala Yesus kan, ada Yesus. Berarti ada 3 Tuhan di situ ya. Nah, pada saat Yesus dibaptis di Pulau Patmos, pada saat itu siapa yang Tuhan di antara 3 itu? Yesus, semuanya lah Yesus. Berarti ada berapa? Kok semuanya Yesus? Yesus kan satu lagi dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Iya. Ya, pada saat itu, pada saat Yesus dibaptis di Pulau Patmos, siapa yang Tuhan di situ? Ya semuanya.
semuanya Tuhan, tiga-tiganya Tuhan. Kan ini terpisah nih. Ada Yesus lagi dibaptis, ada merpati yang hinggap di kepala Yesus, ada suara Bapa di surga. Ya, Pada itu saat roh itu, Yesus itu semua. Ya. Merpati itu rohnya. yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang mana? Bapa, merpati apa Yesus? Semua itu Tuhan. Tiga-tiganya Tuhan. Mm-mm. Oh, tiga Bang Handi. Udah jelas tuh Bang Handi, itu cukup. Tapi dalam satu hakikat Diam Yesus. lu. Aduh, udah, gua turun aja lah. Gua turun aja ya. Besok kita bahas nanti yang Udah gua jelas turun dong. aja, Bang, Kau ya. nggak jujur dong. Abang berdebat sama Margarita aja. Gua turun. Karena Bang. memang kan jelas Matius 3, 16, 17 itu. Saya berdebat pakai data, Bang. Saya berdebat Saya juga pakai data nih. Matius 3, Abang 16, kan 17. Gini, ada pakunya enggak? Ada ininya enggak? Matius 3, 16 sampai 17. Oke lah, Bang. Gua turun ya. Ya, udah Saya turun kerja. Hampura ya. Ya, hampura. Hampuranya. Ya, Jangan turun, Nando. Weh, istrimu melarang turun loh. Bukan Margarita. Nando ngobrol sama Bunda Rahma aja, sama Bunda Rahma tidur Bang, belum? enggak. Gue mah sama hostnya. Nando, istrimu melarang Nah, turun. besok lu ikutin dulu gua, Ndo. Lu ikutin dulu gua, nanti gua callback. Nanti gue ikutin, Bang. Tunggu Gue follow Nando, nanti. Bunda Rahma mau nanya sesuatu nih. Tapi sebelum Nando turun, tadi dia mau turun istirahat orang kerja. Ini Mbak Margareta ini bagiannya Bunda Mila ini. Soalnya orang besok kerja. Bunda Mila ini. Ya udah, makasih Nando, makasih, maaf ya. Kalau ada kata-kata keliru maaf ya. Oke, Bunda Margarita. Oke, Bunda. Besok Bunda, hatuha oke. sama gua, Ndo. Oke. Bunda, ayo, Bunda. Pertanyaan apa, Bunda? Ada tanya Bunda Rahma. Nando punya PR itu, Nando punya PR besok. Ya. Tadi apa tadi PR-nya bisa catat dulu. Nanti Ngomong Itu sama Nando, ayatnya 100% Tuhan, 100% manusia itu. PR besok. Oke, Bang. Nanti saya catat nanti. Pertanyaannya saya ibu-ibu nanti ya. Ini loh pertanyaan ibu-ibu. Yesus kan sudah naik ke surga nih. Gitu ya. Ya nanti besok nanti dengar dulu Bang Andi. Oh ya udah. Itu kan Bunda kan lagi nanyain sama saya. Ya udah. Satu lah Bang. Udah besok hatuha sama gua lu ah. Bun. Bunda Rahma nih. Bang Nando, nih pertanyaan Bunda Rahma dulu ya. Bunda Rahma cepetan. Tidur Bunda Rahma tidur. Lagi. Bun. Kenapa kok jadi Kristen, Bang? Buset dah. Kalau nggak ada pertanyaan Bunda Warman, gue turun aja ya Bang Host ya. Jangan dong, ya Allah. Kita kan gimana mau? Ya udah. Iya, bikin pertanyaannya. Dari tadi saya tunggu pertanyaannya nggak nyampe pertanyaannya. Bang Handi tuh kasihan sama Akang tuh dari tadi ngomong kita masih nyimak. Sekarang giliran kita terus turun, nggak fair dong. Saya nggak Jangan keluar Nando jangan keluar. Margaret nggak berani dia kalau saya. Iya Nando, jangan keluar dulu Nando. Margaret belum puas, jangan keluar dulu Nando. Margaret belum puas. Bukan, jangan keluar dulu. Oh, udah ngantuk dia. Gini Bang Os, dengar dulu Bang Os. Saya mah butuh makan. Saya mah gawe besok. Ya. Besok saya masuk pagi. Jangankan lu Yesus aja butuh makan. Saya bukan ini. Tuhan, jangankan lu, Tuhan lu aja butuh makan. Lapar sih Nando ini cari makan. Lapar lo. Iyalah. Saya kan cuma cari makan saya kan dari pekerjaan saya. Nah gitu Bang. Iya, dari koin bukan. Tidurlah Nando. Saya follow ya Margaret. Iya Bunda, terima kasih Bunda, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama. Kalau saya tunjukkan wajah saya nanti Bunda nanti jatuh cinta sama saya. Kalau saya tunjukkan wajah saya nanti Bunda nanti jadi jatuh cinta sama saya. Gimana mau jatuh cinta muka lu aja kotak kayak apa petak kayak kotak amal perpuluhan di gereja. Enggak. Bukan Bang, kalau muka saya mah kayak orang Korea, sipit. Ciri saya kan sipit putih, rambut putih. Tinggi lagi. Coba lihat. Gua itu mah. Saya ini nggak bisa, Bun. Saya nggak bisa ngomong noise. Ya sekarang ngomong deh. Jadi itu tiga-tiganya Tuhan Mar. Waktu saat Yesus dibaptis di Pulau Kapuk. Ya udah gini aja Bang ya, maaf dulu Bang, saya potong. Tuhan semuanya. Gua turun dulu ya.
turun dulu Ya, ya. ya. Dari tadi Oke, saya oke. tunggu pertanyaan Terima Bunda kasih, nggak Bang nyampe-nyampe Andro. pertanyaannya. Terima kasih. Nah, ya udah turun saya dulu ya. Selamat Maaf kalau malam. ada kata-kata saya salah. Besok hatuha sama gua ya. Oke. Nanti undang aja saya. Tapi Saya juga belum banyak saya gawe. pertanyaan loh buat si Bang Nando ini. Nah, saya cuma kalau ada pertanyaan kalian tentang Alkitab, Aku juga ya saya tidur jawab. dulu ya Bunda Rahma, Bunda Mila, bapak-bapak, ibu-ibu Kalau- semuanya. Turun Nanti dulu. kalau- Bentar. Mar, bentar. Emang lu gak kangen sama gua? Besok aja. Gua putusin Tidur lu. dulu. Udah jam 2, lewat 11 nih ya. Emang kerja besok? Dadah, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ya Allah, kok masih Tuhan Yesus dituhankan? Gimana sih Margaret? Bun, kita mah kerja besok. Kita bukan PNS, kita mah swasta. Nah, besok kan cuti bersama. Itu kan- Penes. PNS ngehe. Penes. Lu bener-bener kalau ngomong ya. Nah, nanti kita Bun ya. Nah, follow saya nanti. Siap. Enggak. Jadi saya nggak bisa pakai kamera. Kan pengikut saya kan masih 18 orang. Ini kan pakai akun palsu saya buat ini. Kalau kalau akun asli itu mah udah lebih dari abang ini, abang Os ini. Osnya kan masih 20. Kalau akun aksil saya Lu- 50.000. Lu terguncang sama pertanyaan Bang Handi tadi ya. Bukan terguncang bang. Nah, saya mah bang. Besok orang mah gawe. Nah, orang besok gawe bang. Enggak, tadi Bang Handi kan nanya ke lu Tuhan mana Maria sama Yesus. Lu nggak bisa jawab. Nah, tadi kan Bang Handi tadi kan bertanyakan sama si Margareta, bukan dipertanyakan sama saya. Ke lu Gimana juga sih? sama tua mana Malah saya- Yesus sama enggak, Maria. Enggak, Pertanyaan mik saya gua, dibisukan bang, mik saya didiamkan. Nah, Pertanyaan Sama kedua, siapa? Jadi maaf, apakah mayat Yesus itu adalah Tuhan? Itu pertanyaan gua. habis ini kita, saya tidur ya. Habis ini kita, oke. Iya. Nah, Minum Kalau dulu anda nih. tidur itu merem apa main bola? Ampun. Lo sengsara lo kalau ada Bang Handi lo. Jangan main. Oke, bikin pertanyaan bang. Oke. Bikin pertanyaan ya. Yesus di surga sekarang itu masih anak Maria atau bukan lagi ya? Tadi tentang kematian. Sekarang Ya kan udah naik ke surga Maria nih. lagi. Tadi Yesus tadi ini abang udah naik tanya ke surga. Dengerin dulu. Yesus kan menurut kamu udah naik ke surga nih. Nah, sampai di surga itu masih anaknya Maria atau bukan lagi? bukanlah. Kalau bukan lagi anak Maria kemana? Tapi kedudukan Maria ada juga di surga bang. Berarti Tuhanmu di surga masih anaknya Maria. Maria itu ibu segala ibu. Iya, saya tanya, status Yesus sama Maria sekarang ini masih anak ibu atau bukan lagi? Ya bukanlah. Tapi Bukan lagi. Tapi Jadi lu pisahin lagi ya. Yesus memberikan Maria itu kedudukannya di surga ada. Jadi Yesus tidak mengakui lagi ibunya di surga. Bukan masalah itu bang. Nah, Kau jawablah. kita ini pakai data aja. Ya data saya tentang kasih ya. Alkitab aja. Ya, berdasarkan Lukas 2. Kalau bikin pertanyaan bang tentang Alkitab aja. Lukas Nah, 2 ini 60. Ya ini saya kasih data dulu, dengerin. Berdasarkan Nah. Lukas 2:69. Mulai saat ini Lukas 2:69. dengerin dulu. Dengar- Lukas 22:69. Lukas 22:69. Biar saya baca dulu. Ya coba baca. Oke, ya. Mulai sekarang anak manusia sudah di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Oke. Jadi Yesus itu di surga, ayat itu. dengerin. Anda udah baca, diam dulu. Yesus itu di surga anak manusia atau bukan? dia udah roh Allah. Barusan Anda baca loh, coba baca lagi. Ini kan sebutan anak manusia. Anak manusia ini kan sebutan di dunia, bang. Baca ulang dulu. Mulai coba baca. sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan Allah yang Maha Ya, Kuasa. mulai sekarang ini ya. Sekarang ini, saat ini juga Yesus itu anak manusia atau bukan? Sekarang bukan. Ya kau baca itu berarti kau bantah bacaanmu, gimana sih kamu? Ah,
Gini bang, sebutan Yesus sembut Yesus di dunia dikatain anak manusia. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa gitu ya. Anak manusia ini siapa? Yesus, Allah itu Yesus. Yesus artinya Yesus di surga itu adalah anak manusia, betul? Betul? Maksudnya? Betul? Enggak, mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan Allah. Ya, sekarang ini. Tadi, nah, pertanyaannya adalah sekarang ini Yesus itu anak manusia enggak? Dia udah sebagai Bapak, dia di surga. Itu anak manusia tuh lu baca tadi. Gimana sih kamu? Kan dia sembutan di dunia, Bang. Dia coba baca lagi. Di dunia. Coba kau baca lagi. Dia berkata di dunia. Saat dia ini berkata sama dengar saat dulu, ini. Bang. Yesus kan dengar dulu. Saya tanya ya, dengerin. Berdasarkan data yang kau pakai, saat ini Yesus itu anak manusia atau bukan? Berdasarkan sekarang, Yesus sebagai Bapak, udah sebagai Bapak. Berarti kau membantah datamu sendiri loh. Dengar dulu penjelasan saya. Nggak usah dijelasin. Membantah. Bantah aja datamu sendiri. Anak manusia adalah sebutan dia di dunia. Saat Bapak ini adalah sebutan. Saat ini Yesus ada di mana? Ya di surga. Yesus udah ada di surga ya. Dengerin dulu, dengerin. Sebagai Bapak. Saat ini Yesus ada di surga, betul? Oke, saat ini Yesus di surga anak manusia atau bukan anak manusia? Tadi kan udah saya bilang, kenapa dibalik-balik lagi, diulang-ulang lagi, Itu tertulis saya bilang. Aku culuk juga nih satu di benar-benar luar dondo. Dengar dulu penjelasan saya, Bang. Abang kan langsung potong-potong. Enggak usah dijelasin anak manusia kok. Kenapa enggak usah dijelasin? Kenapa kalau nggak bisa dijelasin, kenapa Abang bertanya? Ya kan udah jelas kau baca sendiri, kau bantah data. Kalau saya nggak bisa menjelaskan ayat ini, kenapa Abang bertanya? Tapi kan itu kau bantah, kau membohongi data. Gini, makanya saya jelasin dulu ayat ini. Yesus berkata sama murid-muridnya. Yesus sebagai di dunia disebutan anak manusia. Yesus berkata sama muridnya, mulai sekarang anak manusia sudah di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dia kan dia berkata selama dia di dunia, waktu berkata dia kan sebagai anak manusia. Ya udah, gue ikutin aja udah. Yesus itu lu jangan marah dan no. Bukan. Tadi balik-balik. Udah. Kan udah saya bilang, Yesus sekarang udah sebagai Bapa. Ya udah. Yesus di surga, Yesus waktu terangkat itu sama fisiknya atau bukan sama fisiknya? Waktu Yesus terangkat sama fisiknya. Sama fisiknya. Berarti Yesus di surga punya fisik, betul? Iya. Oke. Fisiknya itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Udah kita tahu. Gimana sih Bang? Yesus di bumi laki-laki nggak? Yesus di bumi laki-laki atau perempuan? Mungkin di ayat Al-Quran juga ditulis bahwa Yesus itu adalah seorang laki-laki. Laki-laki. Sampai di surga masih laki-laki nggak? Dia di Alkitab waktu perangkatnya dia kan seorang laki-laki diangkat ke surga dia. Berarti Yesus laki-laki. Itu seorang laki-laki. Kalau tentang dia udah di surga dia, cukup ya. Saya nggak pernah lihat. Saya nggak pernah lihat. Dengar dulu Bang. Saya nggak pernah lihat Yesus itu di surga, belum pernah lihat dia. Tapi tertulis bro, tertulis di Bible itu Yesus itu di surga laki-laki. Kan saya bilang kalau dia di surga, saya belum pernah lihat dia ada laki-laki. Saya nggak tanya Anda lihat, saya nggak nanya Anda pernah lihat atau enggak. Pertanyaannya sesuai data, Yesus di surga itu laki-laki atau perempuan? Yang sesuai dengan tertulis di Alkitab, dia terangkat ke surga, dia seorang laki-laki. Laki-laki, ya? Baik. Laki-laki ini anaknya siapa? Laki-laki ini, udahlah Bang, besok saya gawe. Laki-laki ini anak siapa lagi? Pusing. Bukan enggak, pertanyaan Abang nggak masuk akal, kayak menjatuhkan. Kalau bikin pertanyaan sesuai dengan Alkitab. Paksa itu Bang, data. Oke Bang ya, oke Bang Os, ampura ya Os ya. Iya ampura. Itu kacamatanya. Bentar, gua tanya satu doang, gua belum kebagian. Pada saat Yesus terangkat ke surga, ini menerusin yang barusan Bang Andi. Pada saat Yesus terangkat ke surga, Yesus duduk di mana?
sebelah kanan. Ini kan tadi ayatnya yang dikatakan Iya, Bang Handi di mana? tadi. Nah, Iya, di mana? sebelah Duduknya di kanan mana? Allah. Sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Duduknya pakai apa? Nah. Oh, kalau masalah duduknya pakai kursi atau Silakan di mana-mana juga nggak duduk tahu. kursi. Nah, kalau di sini di ini kan- Daniel 7 bentar. Di Daniel 7 pasal Oke. 9, Yesus duduk di kursi roda. Nah, saya Wah, baca dulu ya. Daniel Nah. berapa tadi? Daniel 7 pasal 9. Yesus lumpuh, duduk di kursi Daniel roda. 7 pasal 9. Nah, Daniel 7 pasal 9 ya. Ayo. ya. Nah, sementara aku melihat tatah diletakkan lalu dulu oleh yang lanjut usianya. Tahta. Makanya lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda api dan Yesus duduk di kursi roda. Tuhan dulu lumpuh. ayat ini tentang nubuat, Bang. Enggak ada, enggak ada itu makanya ayat udah buka. benar itu. Enggak. Tuhan dulu lumpuh, duduk di kursi roda. Dengar dulu. Gak Makanya mau dengar buka gua, ayat gak mau Wahyu. dengar gua, gak mau. Gimana Tuhan dulu kalau lumpuh, duduk saya di kursi roda. menjelaskan? Jadi kalau kemana-mana didorong Makanya- tuh sama bapak tuh. Kutuk, Dengar dulu, Bang. Didorong tuh. Makanya buka ayat Wahyu Buka, 114. tapi gua buka nih, gua udah buka nih. Hmm. Tuhan dulu lumpuh, bre. Udah. Nah, makanya abang Belum, buka belum. ayat Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 Udah jelas ayat itu 4. di Daniel 7 pasal 9. Di Daniel 7 Gini, pasal 9 Tuhan dulu lumpuh, duduk di kursi roda. Ayat tentang ayat kita Tentang tahu, apa ayat itu? tentang Kan gua nubuat, nurusin yang Bang Handi Bang. tadi. Itu kayaknya Bang. Tuhan lu kena stroke ya. Bang, Habis gini disalib. di Alkitab itu banyak kata-kata kiasan. Nah, Nah, ini dia yang gua nggak anak demen. manusia. Dikit-dikit kiasan, Nah. dikit-dikit kiasan, dikit-dikit alegoris. Ini Kan itu firman buktinya. Tuhan, bukan firman alegoris. Nah, anak manusia, anak bapak. Nah, bukan seperti anak kita ini. Saya beranak. Nah, bukan- ini yang disalahi oleh umat bukan Kristen. diperak- Ya, ini bukan yang masalah. Nah, bentar. Ini yang bukan masalah- disalahgunakan oleh umat Kristen. Yang benar itu anak ibu, bukan anak bapak. Sebenarnya yang mengandung itu ibu, yang melahirkan itu ibu, bukan bapak. Nggak bisa dikatakan anak bapak. Oke. Ada anak Oke, ibu. Bang. Nah, nanti Nggak oke, besok gua mah. kita bahas Nggak oke. besok. Gua nggak oke. Nah, 100% Berarti udah jelas ya. 100%. Berarti udah jelas Tuhan lu pas bangkit dari kuburan, pas bangkit dari alam maut, Tuhan lu kena stroke. Tuhan lu kena Gini, stroke. Bang, ya. Langsung Nanti duduk besok di kursi kita- roda. Nah, besok kita bahas 100% Tuhan, 100% manusia. Habis itu kita bahas tentang diperanakkan. Nah, tentang diperanakkan. Ini lu mau debat, mau jualan obat sih? Kok pakai diskon Bukan 100%? Tadi kan abang bilang ada PR mu Bang Nando, Bang Andi kan tadi bilang ada PR mu Bang Nando tentang itu kan. Nah, besok nanti saya tulis nanti ayat Nah. itu, habis itu Ya, kita udah bahas tulis ayat itu tentang tuh. diperanakkan. Soalnya lu bantah, banyak lu bantah. kata-kata kiasan di Alkitab. Ya, Nah. besok lu bantah bahwa Tuhan lu itu kena stroke ya, lumpuh. Lu bantah itu ya. Wow, oke. Oke. Besok Oke. kita bahas. Nah, oke Bang ya. Ya. Oke, Oke. atur nuhun ya. Oke. Atur nuhun Ya. nampura. Ya. Sing lupa rezeki nanya. Doa lu nggak bakal nyampe, bre. Ya. Yang penting saya niat baik. Kalau nggak nyampe. Enggak, terserah justru siapa lu lah. ngedoain miskin ke gua tadi juga, yang miskin. Yang begini Bilang Bang. gitu tadi ke Kalau gua. kalau yang penting saya niat baik. Kalau nggak nyampe, kalau Tuhan abang nggak terima dengan doa saya, ya nggak masalah buat saya. Yang penting niat saya Emang niat yang baik. kan gitu. emang yang benar Tuhan gua apa Tuhan lu yang benar? Oh, kalau masalah tentang siapa yang benar, banyak tuh panjang lagi banyak urusannya. mengaku Tuhan. Nah, banyak Lagi liat mengaku YouTube. Tuhan Bang. Gini, Katanya mau agama pamit, Hindu, urusannya panjang lagi. agama urusannya. Hindu ada Tuhannya, agama Itu Islam ada Tuhan. Tuhannya, Nah, gua Kristen tanya dulu ada sekali Tuhannya, dikit-dikit. Buddha ada Tuhannya. Ya, Nah, ya, udah dikit. Hindu Tuhannya benar nggak? ya. Menurut kita pelajari, ya, setiap agama mengakui bahwa Tuhannya adalah benar.
Ini Itu menurut agama lu, yang kalau Tuhan. menurut lu, Nah, iya, kalau gua menurut saya- nggak nanya. Menurut lu Tuhan Hindu Kalau benar menurut nggak? kalau menurut saya Tuhan saya yang benar. Tuhan lu, begitu juga Tuhan Abang. yang lain, Bagi- Tuhan yang lain benar begitu nggak? juga Bang. Tuhan yang lain benar nggak? Saya anggap Allah-Allah lain. Nah, udah. Karena Allah-Allah Alkitab juga mengatakan jangan percaya sama Allah-Allah lain. Teos lain. Udah. Enggak, kalau Bapak-bapak yang Allah lain, bentar-bentar. Kalau Allah yang lain berarti rujukannya ke Islam dong, bukan ke Hindu sama Buddha. Iya. Soalnya Hindu sama Allah Buddha lain. tidak berarti ke gini, Islam Bang. dong. Lu nyerang ke Islam berarti kan? Lu nyerang ke Islam kan? Nah kan, Hah? nanti saya bilang nanti menyerang Islam, nanti dibilang saya penginan. Nah, yang Ya yang coba lu ketus serang ke dia Hindu. kayak, Kalau lu serang Hindu pakai apa? Allah lain bukan? Allah lain, termasuk agama-agama lain. Nah, yang Agama Tuhannya. Hindu nyebutnya Allah bukan? Agama Hindu nyebutnya Allah bukan? Kalau sang pencipta itu apa disebut Bang? Allah. Kan gitu. Kan? Berarti bukan Yesus. Di Hindu, Udah tidur sana, kalau tidur, Hindu tidur. dianggap Krishna. Udah Si tidur, turun Krishna. aja, udah turun. Kan? Ayo, Oh berarti istirahat. tidak ada Krishna lain kan? Mula katanya mau tidur ah. Gua tutup YouTube dulu ah. Teman-teman yang ada di YouTube, terima kasih Anies Lebes ya. Saya mau istirahat. Yang jelas awal video sampai akhir video kalau ada kata hilap dari kami mohon maaf. Ini diskusi, tidak ada tendensi apapun. Sekali lagi, saya mewakili teman-teman yang diskusi di sini, mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di sini juga jangan lupa ya di subscribe YouTube saya Panglima Apologet Islam ya. Di follow ya, di subscribe ke YouTube Panglima Apologet Islam. Itu YouTube Akang guys. Mohon bantuannya ya untuk di subscribe. Baru 25.000 followernya atau subscribernya ya, dibantu. Ayo digas. Ayo oten yang mau belajar lagi silakan sini naik. Kang, izin ngomong Baik. dulu sebentar. Kang, Ya. tanggal 17 jadi ya? Nggak tahu tuh Kores tuh, belum ada kabar ke saya. Nanti ada namanya Bang Rio, tapi dia sama Bang Yan Api nanti. Nitip itu ya, nitip apa namanya? Dia hibahkan itu timer buat ini. Jadi si Akang atau Bang Andi yang jadi moderatornya karena harus dimoderatorin. Untuk itu loh. Itu moderatornya nanti Goldian. Oh Goldian, oke. Ya pokoknya insya Allah bagus itu. Karena dia udah hibahin ke Kodondi 1. Jadi nanti buat Api 1 kebenaran siapa namanya Ustaz Wafi duluan kan yang pakai, itu aja saya mau ngomong. Ya itu berarti barang hibah untuk Api berarti ya. Iya, hibah untuk Api lah. Jadi Jakarta nanti kalau umpamanya dia punya kemampuan lagi mungkin kita titipin satu lagi di mana, jadi nggak usah ditenteng-tenteng. Nih saya juga dapat hibah nih sorban dari Bang Apit. Masya Allah, adem banget sorbannya, keren bahannya, Masya Allah. Kashmir. Iya, Kashmir. dari Mekah. Keren. Dapat 2. Iya dapat 2. Yang satu iya? warna putih keren-keren loh. Mar naik sini Mar. Bolak balik aja lu. Naik sini lu. Oh Margaret naik lagi. Mana Nandonya? Oh, lu kangen sama gua ya? Lu jujur lu kangen sama gua ya? Enggak, tadi saya lagi berdoa. Semoga Terus ingat apa? Kang Akang. Semoga gua jadi jodoh lu. Ih, nggak diganti lu. Doa Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sama doa Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di Katolik ya? antara wanita. Margaret, Katolik ya? Orang tua Katolik Bunda. Oh, oke. Dia Wanes dia. Iya tadi baca doa Salam Maria penuh rahmat sampai 50 kali tuh. Salam Dia Maria Wanes penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Tapi dia engkau di bagus loh. antara Hari ini saya wanita. kaget liatnya. Kalau awal kemarin itu sama si Budarni ngoceh, terus saya sampai pusing liatnya. Iya dia lihat saya terpesona dia, makanya nggak berani apa-apa dia. Iya. Sekarang lebih teratur, keren. Begitu dong kemajuan. Jadi kan bisa Tergantung diskusi. roomnya dia mah, tergantung roomnya. Kalau room naik ke sini dia. Enggak, saya enggak sering naik room itu.
Paling karena dinaikkan saja. Jadi saya udah tolak juga kan, kayak seperti Kak Nora Aritonang itu, dia buka room dia mau jam 7 pagi, naik Margaret dibilang kakak itu. Ya nggak apa-apa lah. Iya, siapa juga inspirasi disuruh naik sama mereka, dinaik-naikkan. Jadi sering juga saya tolak-tolak kan, ini karena apa aja tadi. Jadi udah ada kemajuan belum nih? Nambah nggak ilmunya yang kira-kira bisa bermanfaat? Belum? Masih kekeh? Ilmu tentang apa ini Bunda? Tentang Bible, yang kan kadang-kadang kalau di gereja kan nggak dibahas Bible kan? Cuma ayat-ayat tertentu yang dibahas. Tiba-tiba ketemu si Akang di sini, ketemu Bang Zuma, ketemu yang lain-lain ngebahas yang belum pernah mungkin didengar. Nah itu kira-kira ada manfaat atau kaget atau nggak percaya atau gimana? Bukan, dari sekolah minggu dulu kan Bunda memang wajib disuruh itu baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Terus itu harus ibadah jam 4 subuh. Ibadah jam 4 subuh bersama keluarga, satu rombongan gitu, baca ayat satu-satu biasanya. Ini kan kita udah pencar-pencar. Udah berpencar semua. Margaret Muslimah bukan. Dia masih Kristen. Karena suamiku masuk malam, umpamanya kan nggak bisa bangun subuh ya. Berarti lo lagi ini ya ngamalin Amsal ya lo? Bukan. Kan kita itu subuh itu ada doa subuh seperti di asrama Santa Maria itu kan. Ya kalau Katolik kalau Katolik. Iya, suster itu udah bangun. Tapi lu kan bukan Katolik lo. Orang tua Katolik. Iya, tapi lu bukan. Iya, tapi saya dibaptis di Katolik, cuman satu baptisan seumur hidup. Lu jangan kebanyakan ngamsal lu. Kasihan laki lu. Pokoknya kita itu dibaptis harus 1 kali, nggak boleh 10 kali. Sama seperti perjamuan kudus. Jadi gini teringatnya anak saya kan sekolahnya di asrama Katolik kan. Jadi jam 3 subuh itu udah doa pagi, nggak bisa tidur lagi, nggak dibolehkan suster lagi tidur. Lu nikah secara Katolik apa secara Protestan lu? Kristen itu sama semuanya. Beda, nggak usah ngomong sama beda udah. Junjungannya kepada Yesus. Beda, udah. Yang gua tanya, lu nikahnya secara Katolik atau secara Protestan? HKBP. Tuh, beda lagi, Mas. HKBP itu gereja Batak itu. Iya, HKBP Debata Jehovah. Kalau HKBP Debata Jehovah. Jehovah Witness. Debata Jehovah. Tapi anak saya sekolahkan di asrama Katolik, jadi kan pemain sulap aja. Jadi kan jam 3 subuh mereka sudah doa semuanya, semua umat Kristen itu jam 3 subuh diwajibkan berdoa sebelum jam 4 subuh. Bisa juga jam 2 malam, jam 3 malam itulah. Makanya saya masih bangun. Bunda. Tahajud loh. Tahajud ya benar. Makanya saya masih bangun Bunda, mau juga 7 kali berdoa saya gitu. Doanya gimana? Doanya kepada Bunda Maria. Nanti doa kita ini disampaikan Bunda Maria kepada Tuhan Yesus. Bunda Maria itu Tuhan bukan? Bunda Maria itu Bunda seperti Bunda Mila. Perantara. Iya, Bunda Rahma gitu. Tuhan bukan? Bukan, Bunda. Bunda nah, berarti itu. Lu bukan Katolik. Berarti lu bukan Katolik. Bunda itu kalau di gimana aku bilang ya, Bunda itu ratu, ratu tapi bukan istri gitu loh. Bunda. Nih, gua kasih tahu. Kalau pemahaman di dalam kekatolikan, Bunda Maria ini ratu surga. Iya, ratu. Iya, dia ratu surga. Iya, bukan istri, jadi, bukan kayak istri, bukan permaisuri ya. Kalau ratu, ya bentar. Kalau ratu sama raja itu suami istri apa bukan? Kalau di Kristen bukan ada permaisurinya. Dalam Kristen ya.
Dalam Bukan Buddha permainan. nggak tahu, dalam Hindu Buddha nggak tahu, dalam Hindu Buddha nggak tahu, dalam Kristennya. Nggak bisa juga kita paksakan kan, dalam Buddha, dalam Hindu ya kan. Kalau ratu suaminya raja bukan? Kalau dalam Hindu iya, Kalau dalam Kristen? dalam Kristen itu bunda surgawi. Ibul. Lain orang ditanya lain jawaban ya, gimana itu ya? Nggak ada standarisasinya ya. Itu Bunda Maria itu perantaran kita kepada Tuhan Yesus. Jadi statusnya nabi dong, messenger ya. Nggak bisa dikatakan lah Bunda. Ando. Jangan ketemu nggak? Ando. Ini Ando yang turun tadi. Nggak tahu gua. Iya. Ando mungkin nggak tahu tuh. Dia punya banyak dia. Lu ngejar si Margareta ya Ando ya? Doa kita itu nggak sampai kepada Tuhan Yesus kalau nggak melalui Bunda Maria. Oh jadi ngedoanya ke Bunda Maria ya? Iya, Melalui Bunda Maria. Lalu iya. nyampe ke Yesus. Perantara kita itu ke Bunda Maria dulu. Bunda Maria dulu. Yang Tuhannya itu Bunda Maria apa Yesus? Yesus, Berarti doa Yesus kami. Bapa kami yang di Loh, surga. kenapa doa Bapa kami bukan doa Yesus kami? Kalau di surga Yesus itu Bapa, Kalau di dunia Yesus, bukan Bapa, Yesus bukan Bapa. di dunia, saat Yesus di dunia Saat Yesus di dunia, Yesus itu Bapa bukan? panggilannya banyak, guru, Bapa. Enggak. Gua nggak nanya itu. Pada saat di dunia, Yesus itu Bapa bukan? Bapa, Yesus itu Bapa bukan? Bapa, banyak yang Bapa. manggil Bapa, banyak yang manggil Oke, guru. Bapa. Berarti yang disalib itu Bapa. Yang disalib Yesus. Bukan Bapa. Kalau orang-orang sebut Bapa. Oh, berarti Bapa yang disalib bukan Yesus. Kalau saya memanggil Yesus itu pada saat disalib ya, Yesus. Kalau orang lain kan Yesus. kalau orang lain kan guru katanya, guru. Bunda Maria memanggil Yesus guru. Bukan anak. Bukan guru. Kan dia anaknya, bukan gurunya. Iya, tapi umpamanya gini ya. Apa tuh? Anak kita sendiri ini kan bisa aja kita panggil bukan nak gitu. Ru jadinya ya. Pokoknya guru. Nah, berarti Ru manggilnya bukan nak ya. Ru, sini Ru gitu ya. Intinya Bunda Maria memanggil Yesus guru. Bukan anak berarti ya. Kenapa Benar-benar kamu ya, Margaret. Kenapa dipanggil guru? Karena ada teladan-teladan Tuhan Yesus. Oke, bentar. Ya, oke. Yang jadi guru ini Maria apa Yesus? Ini dulu nih, satu dulu. Yang jadi guru ini Maria apa Yesus? Wajib Yesus. Yesus, oke. Waktu Maria mengasuh Yesus waktu bayi, Yesus digurui sama siapa? Belajar baca, belajar berjalan, belajar minum susu, diguruin sama siapa? Nggak tahu, nggak ada kisahnya. Ya mamanya lah, siapa mamanya? Bunda Maria mamanya. Jadi yang wajib dipanggil guru itu mamanya, bukan Yesus anaknya. Tapi kenapa Bunda Maria memanggil Yesus guru? Itu karang-karangan si Paulus aja kalau itu mah. Yes, lu logika aja, lu logika. Yang berhak dipanggil guru itu sebenarnya mamanya. Kayak lu punya anak,
Lu yang ngajarin anak lu berjalan, lu yang ngajarin anak lu membaca waktu kecil sebelum sekolah, lu ngajarin semuanya kepada anak lu. Yang wajib dipanggil guru itu adalah ibu, bukan anak. Ini kebalik, ibu manggil ke anak malah guru. Iya. Ini kita main logika kan, kita tanggalkan dulu keimanan, kita main logika. Secara logika yang gua katain masuk akal nggak? Iya, tapi di filmnya itu, Mai, kok jadi ke film lu? kan ada film Tuhan Yesus yang sudah berabad-abad. Nah, itu ngibul itu film bohong itu. Guru, kata Bunda Maria begitu. Ya itu bohong, itu film ngibul itu. Itu hanya karang-karangan manusia kalau film. Kita kan secara logikanya, secara fakta dan buktinya. Yang gua omongin masuk akal, masuk logika nggak, Mar? Bisa Kita tanggalkan jadi. dulu keimanan. Nah, Bisa iya. jadi. Ya, harusnya yang wajib memanggil guru itu anak kepada ibu, bukan ibu kepada anak. Jadi jangan dibalik-balikin. Udah mulai kebuka, Bun. Masuk, Bun. Rokok dulu. Bang, peta lampu masih nyala nggak? Itu udah tidur Bunda Rahma tuh. Lo jangan debat sama Bunda Rahma, Bunda nanti Mila udah ketampol tidur. lo. Bunda Mila tidur. Handi Belum, tidur. di sana masih siang. Peta tidur. Lo kalau mau debat hatuha sama gua besok sore lu masuk. Ini banyak juga yang minta naik, cuma nggak gua naikin. Res, gua heran lu, orang tua lu Katolik tapi lu Yesus only lu. Iya, orang tua Katolik. Kenapa nggak ikut orang tua? Lu ikut suami ya? Iya, ikut orang Batak. Oh, de Batak. Lu Parmalim apa Kristen? Protestan, HKBP. Oh, KBP Protestan. Berarti lu sama orang tua lu nggak akur? Kan kalau Kristen itu ikut suaminya. Ikut suaminya. Iya. Oh, berarti orang tuanya dicuekin, masa bodoh dengan orang tua gitu. Enggak. Harusnya orang tua dulu, Mar. Diduluin. Tapi entahlah ya, kalau di Kristen ya, kalau di Islam tetap orang tua yang wajib dipatuhi. Tapi ke suami juga tetap harus patuh, ke suami juga. Kami Cuma, mertua yang dipatuhi, orang tua juga. iya, orang tua nomor satu. Iya, mertua juga gitu. Mertua betul, setuju gua itu. Laki lu kerja di mana, Mar? Di pabrik. Oh, di pabrik. Laki lu tahu bahwa lu suka diskusi, suka debat? Tahu. Kalau ada di rumah, laki lu suka bantuin debat lu nggak? Enggak mau dia. Kenapa? Dia nanti takut salah-salah. Kemarin lu kenapa pakai kerudung, pakai cadar? Karena taat sama Bunda Maria. Taat sama Bunda Maria, jadi lu pakai cadar, pakai kerudung ya? Ala-ala Islam gitu ya? Enggak juga. Islam itu berasal dari Kristen Ortodok. Mana ada Islam berasal dari Kristen Ortodok? Ngadi-ngadi lu. Karena Ortodok itu sholat 7 waktu. Kalau Islam berapa waktu? Cuman 5. Nah, sama nggak? Enggak sama lah. Ortodok itu Iyalah, nggak 7 sama. waktu. Sholatnya gimana Ortodok? Ortodok Hmm. banyak lah sholatnya. Iya, tata cara sholatnya gimana? Banyak. Tata cara sholatnya gimana? Bukan banyak. Yang gua tanya tata cara sholatnya. Kali kunjungi saja, kan ada di Indonesia. Nah, berarti Lihat lu di nggak tahu. apa? Lihat di YouTube. Berarti lu nggak tahu.
Kenapa sih kalau orang Kristen itu suka ngomong Yesus itu membawa ajaran kasih? Kenapa ya? Kebenarannya itu kan kebenaran yang ada. Lu yakin yang disampaikan oleh Yesus itu semuanya kebenaran? Yakin. Lu yakin yang dibawa ya sama Yesus itu ajaran kasih? Yakin, masa enggak yakin? Lu di tangan lu ada Bible nggak? Ada. Coba lu buka sekarang Matius 21 pasal 12. Coba bacakan, tolong bacakan. Katanya lu lagi megang Bible, gimana sih lu? Yesus itu suci, baik. Iya, lu buka itu Matius 21 pasal 12. Iya, udah sering buka. Bisa nanya ada nggak kejahatan Yesus? Ada. Kapan itu Yesus jahat sama orang? Waktu masuk ke Betel. Kemana? Waktu masuk ke Betel. Apa itu? Astaga naga, masa lu nggak tahu Betel? Betalah. Oh, Makanya karena orang berjualan di mana? Itu kan karena orang berjualan jadi pusat perdagangan. Di mana jualannya? Di Bait Allah. Di Bait Allah apa di halaman? Dijadikan. Enggak, jualannya di dalam Bait Allah apa di halaman? Enggak tahu, tapi kamu yang bilang tadi. Ya, gua bacain ya. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ingat, di halaman Bait Allah, bukan di dalam ya. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ia berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Yang gua tanya di sini satu, kenapa Tuhan perilakunya seperti itu kayak Satpol PP? Karena di situ pendosa semua yang berjualan. Tahu dari mana yang berjual beli di sana itu pendosa? Semua didagangkan. Semua didagangkan. Emang dia jualan apa? Kan tidak boleh. Emang ada larangannya? Tuhan melarang orang berjual beli di halaman Bait Allah? Tidak boleh. Kata siapa tidak boleh? Karena mengganggu orang saat berdoa. Mana datanya, tunjukkan, tertulis nggak bahwa di halaman Bait Allah tidak boleh berjualan? Ada nggak datanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung kan lu? Nah, satu itu pertanyaannya, lu nggak bisa jawab. Yang kedua, pertanyaan gua, kan itu tertulisnya di Matius 21 pasal 12 itu. Ia membalik-balikan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan wajib. Berkata, bentar, jangan dipotong dulu. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku disebut rumah doa. Tertulis di mana ini? Di Alkitab. Di mana? Tunjukkan datanya. Di mana tertulisnya? Nanti dicari. Udah Res, santap lu Res. Kasihan aja. Oh, kasihan dia langsung ngikuk nggak bisa apa-apa. Marianita fotonya nggak cukup. Belajar lagi. Fotonya nggak cukup itu. Profile picture-nya. PP-nya nggak cukup itu, mukanya nggak masuk semua, jidatnya kepotong. Iya, jidatnya kepotong lu. Lu jangan kebanyakan ngamsal lu, Mar. Yang saya tanya, kejahatan Yesus di mana? Itu udah gua bilang. Res, tunjukkan Res kejahatan Yesus, Res. Iya, itu yang ngebolak-balikin meja pedagang, itu kan jahat itu. Sama ngambil gandum yang bukan haknya, itu kan jahat. Karena terus manusia itu berdosa. Emang kalau berdosa harus diobrak-abrik barang-barangnya? Kan nggak juga. Umpamanya kasih lah solusi lah, kasih solusi di mana tempatin Res. Kalau bapak lagi sholat, banyak orang berdagang tuntirut, tulilulilut gitu, jualan es krim.
Oh, kita kebalikin gitu gerobaknya. Ya enggak lah. Masa sih? Ya enggak lah. Berikut kan bukan kami yang agama kasih, itu kan kalian agama kasih. Agama kasih kok ngerusakin barang orang. Karena orang yang di situ berdosa. Boleh dirusak. Kalau orang berdosa boleh dirusakin barangnya. Murka. Jadi Tuhan Yesus murka. Boleh dirusakin barangnya. Boleh kalau orang berdosa. Oke, mantap. Sip, mantap. Nanti gue cari orang-orang berdosa dari Kristen, gue rusakin barangnya. Saya ngikutin Yesus, itu gue bilang. Yesus murka di situ. Pada saat itu Yesus murka. Iya. Tuhan kok pemaaf. Maksudnya kalau murka, kalau marah-marah ya jangan rusak barang lah. Buset. Wajib. Wajib rusak barang. Wajib digusur dari situ. Itu Tuhan apa Satpol PP cocok sih? dong. Cocok dong sama Satpol PP. FPI juga dulu gitu kan? Yesus kayak gitu boleh, FPI kayak gitu nggak boleh. Iya, intinya Yesus marah itu, Mas. Tapi nggak seperti Muhammad membunuh orang. Ya, jangan rusak barang. Makanan deh. Waduh, asik makanan deh. Nah, iya. Yesus itu Kita belajar teman-teman, kita belajar. Dengar. Yesus itu nggak bunuh orang karena dia nggak punya pasukan. Baca di Lukas 19:27 di situ. Yesus itu bukan penipu kayak Muhammad. Gitu. Wah, dia penipu. Coba Nathanael pernah lihat anak manusia turun naik ke bumi nggak? Coba di Yohanes 1:51. Penipu dia. Dia penipu yang tidak punya uang. Apa? Itu penipu. Suci. Tuhan kau itu yang palsu. Dia penipu. Dia janji Nathanael untuk melihat malaikat turun naik kepada anak manusia di Yohanes 1:51. Kejadian nggak? Nggak kejadian. Penipu dia. Penipu yang apa ya? Penipu yang amatir. Dengerin gue. Apa? Yohanes 1:51 itu dibaca, dia janjiin apa ke Nathanael? Janjiin apa? Sebelum kamu mati, kamu akan melihat anak manusia turun naik kepada malaikat-malaikat. Apa yang terjadi? Mana nabimu bilang? Udah kebelah bulannya. Kok pembohong kamu, nabimu itu? Oh enggak, Yesus lu yang pembohong. Mana orang yang dibangkitin sama dia mana? Ternyata Muhammad selain penipu juga pedofil kan? Yesus itu takia Korintus itu udah miskin, gembel, dia penipu lagi. Iya, dia penipu, nggak laku dia, nggak ada istrinya dia, nggak ada yang mau sama dia. Nah, itu Yesus lu mencabuli ibunya sendiri. Yesus lu itu mencabuli ibunya sendiri. Tuhan kau itu menggauli ibunya sendiri. Keluar dari vagina dia. Vagina ibunya sendiri diprot-prot. Yesus itu vagina ibunya diprot-prot. Yesus vagina ibunya diprot-prot. Yesus vagina ibunya diprot-prot. Diprot-prot vagina ibunya itu. Maria itu diprot-prot vagina sama Yesus Kristus. Apa lu kerasukan Roh Kudus gua, Roh Kudus ini. Sakit ya batin lu ya? Sakit ya? Nggak bisa lu nangkep gua ya? Lu jilat-jilat tuh, lu jilat-jilat memeknya Maria sama kayak Yesus lu tuh. Yesus Kristus encus-encus prot-prot. Yesus Kristus prot-prot ibunya sendiri. Yesus dia ngeprot-prot ibunya sendiri demi keluar ke bumi. Dia ngeprot-prot ibunya sendiri demi keluar ke bumi. Dasar manusia miskin, jadi Tuhan juga miskin, ngeprot-prot ibunya sendiri supaya bisa memuaskan birahi. Itulah Yesus Kristus yang memprot-prot ibunya sendiri. Kalau dibokep keluar suaranya, oh Yesus so good, oh Yesus so good. Itulah Yesus ngeprot-prot ibunya sendiri. Ibunya nggak mau dinikahi sama Allah bapaknya. Yesus itu kontolnya nggak berguna karena nggak punya istri yang mau diprot-prot sama dia. Punya penis tapi nggak kepake. Tuhan berkelamin, buat apa di bumi? Itulah dia Yesus Kristus yang dablek sekali. Cuma bisa jadi patung, dijual 35.000 di pasar-pasar. Apa? Kenapa penyembah Yesus goblok? Kenapa Yesus softtek? Yesus body charm? Jangan. Itu ya tadi ya. Pakai nama Muslim. Dia naik ngehujat guys, itulah kelakuan Oten kayak gitu, parah. Tuh, sebenarnya nggak bisa.